selamat datang di channel seputar Pelabuhan Ratu. Di sini, kami mau berbagi informasi tentang asal-usul Nyi Roro Kidul. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update video terbaru. Nyi Roro Kidul merupakan mitos yang hidup lama dalam ingatan masyarakat Jawa dan sangat populer. Nyi Roro Kidul diyakini sebagai penguasa pantai selatan Pulau Jawa. Selain itu, disebut juga bahwa Nyi Roro Kidul memiliki hubungan dengan para raja Jawa. Konon, setiap raja di Jawa dinobatkan, mereka juga sekaligus menikah dengan Nyi Roro Kidul. Ada beberapa versi soal asal-usul Nyi Roro Kidul. Meskipun populer di budaya Jawa, konon Nyi Roro Kidul berasal dari Sunda. Dalam beberapa literasi disebutkan bahwa Nyi Roro Kidul adalah putri dari Kerajaan Galuh yang berpusat di Jawa Barat sekitar abad 13. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa Sang Ratu Selatan merupakan keturunan dari Kerajaan Pajajaran yang juga berpusat di Jawa Barat. Selain itu, ada yang beranggapan bahwa Nyi Roro Kidul juga keturunan Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan yang berpusat di Jawa Timur. Kemudian, ada juga yang mengatakan keturunan dari Raja Jayabaya dari Kediri. Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. Selain nama Nyi Roro Kidul, mungkin Anda pernah mendengar juga nama Kanjeng Ratu Kidul. Nyi Roro Kidul dan Kanjeng Ratu Kidul ternyata berbeda. Dalam masyarakat Jawa, Kanjeng Ratu Kidul adalah ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi kehidupan sebagai Dewi Padi atau Dewi Sri. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan antara Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. Namun, dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia Kanjeng Ratu Kidul. Menguasai pantai selatan. Jika mengacu pada asal-usul Nyi Roro Kidul dari Jawa Barat, dikisahkan bahwa Ratu Ayu dari Galuh melahirkan seorang putri cantik. Saat lahir sang bayi langsung bisa bicara dan mengatakan bahwa ia adalah penguasa pantai selatan. Selain menguasai pantai selatan, Nyi Roro Kidul juga menguasai seluruh lelembut atau makhluk halus di tanah Jawa dengan pusatnya di pantai selatan. Setelah mendengar bayi Nyi Roro Kidul berkata demikian, Roh Sindula dari Galuh bersabda bahwa cucunya itu tidak akan bersuami untuk menjaga kesuciannya. Roh Sindula juga menyebut bahwa cucunya itu bisa bersuami kelak hanya jika dikawini oleh raja-raja Islam di Jawa. Menikah dengan Panembahan Senopati. Dalam perkembangan politik di Jawa sebelum era Kerajaan Mataram Islam, disebutkan bahwa Panembahan Senopati, kakek dari Sultan Agung, melakukan semedi di pantai selatan. Hal itu dilakukan guna memohon petunjuk untuk memenangkan peperangan melawan Sultan Pajang. Konon, semedi yang dilakukan Panembahan Senopati sangat tekun hingga membuat istana Ratu Pantai Selatan porak-poranda. Ratu Kidul keluar karena tertegun melihat seorang yang gagah tengah bersemedi. Sang ratu pun jatuh hati dan bersimpuh di kaki Panembahan Senopati. Setelah bercinta selama 3 hari 3 malam, Ratu Selatan berjanji akan membantu Panembahan Senopati melawan Sultan Pajang dan akhirnya berhasil. Untuk mengenang peristiwa ini, Sultan Agung membuat tarian Bedaya yang mengisahkan cinta Panembahan Senopati dengan Ratu Kidul. Dalam perkembangannya, tarian itu menjadi tradisi wajib saat penobatan Raja Baru di wilayah Mataram, Yogyakarta maupun Surakarta. Kanjeng Ratu Kidul memiliki kuasa atas ombak keras Samudra Hindia dari istananya yang terletak di jantung samudra. Menurut kepercayaan Jawa, ia merupakan pasangan spiritual para raja dari Mataram hingga para raja keturunannya di Surakarta dan Jogja, dimulai dari Panembahan Senapati. Namun, kini ia dipandang sebagai ibu spiritual para susuhunan Surakarta maupun Sultan Jogja.
Kedudukannya berhubungan dengan hutan Krendawahana dalam pewayangan disebut alas Setraganda Mayit, Dandang Magore Kahyangan atau tempat tinggal bersemayam berstananya Batari Durga Permoni. Ratunya penguasa para makhluk halus tak kasat mata dengan nama demit, jin, setan, hantu, prewangan, demit, ilu-ilu, banaspati, wedon, jerangkong dan lain-lain yang berkaitan dengan bau mistis gaib Keraton Laut Selatan yang berpusat di Keraton Kasunanan Surakarta. Pengamat sejarah kebanyakan beranggapan, keyakinan akan Kanjeng Ratu Kidul memang dibuat untuk melegitimasi kekuasaan dinasti Mataram. Legenda mengenai penguasa mistik Laut Selatan ini tidak diketahui dengan pasti sejak kapan dimulai. Namun, legenda ini mencapai puncak tertinggi karena pengaruh kalangan penguasa keraton dinasti Mataram Islam Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Jogja. Dalam kepercayaan tersebut, Kanjeng Ratu Kidul merupakan istri spiritual bagi raja-raja kedua keraton tersebut. Pada saat tertentu, keraton memberikan persembahan di Pantai Parangkusuma, Bantul, Pantai Parangtritis Bantul dan di Pantai Paranggupita, Wonogiri. Panggung Sanggabuwana artinya dalam artian bahasa Indonesia yaitu panggung penyangga dunia atau jagat raya di Kompleks Keraton Kasunanan Surakarta dan panggung Krapyak di Keraton Yogyakarta Hadiningrat dipercaya merupakan tempat bercengkerama antara Sri Gusti Kanjeng Sinuwun Susuhunan Pakubuwono hingga Sri Gusti Kanjeng Sinuwun Sultan Hamengkubuwono, Raja, dengan Kanjeng Ratu. Konon, Sang Ratu tampil sebagai perempuan muda dan cantik pada saat bulan muda hingga purnama, terapi berangsur-angsur menua pada saat bulan menuju bulan mati. Dalam keyakinan orang Jawa, Kanjeng Ratu Kidul memiliki pembantu setia bernama Nyai atau Nyi Rara Kidul. Nyi Rara Kidul menyukai warna hijau dan dipercaya suka mengambil orang-orang yang mengenakan pakaian hijau yang berada di pantai wilayahnya untuk dijadikan pelayan atau pasukannya. Karena itu, pengunjung pantai wisata di selatan Pulau Jawa, baik di Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Cilacap, pantai-pantai di selatan Yogyakarta, hingga Semenanjung Purwa di ujung timur, selalu diingatkan untuk tidak mengenakan pakaian berwarna hijau. Di kalangan masyarakat Sunda, Ratu Kidul merupakan titisan dari seorang putri Pajajaran yang bunuh diri di Laut Selatan karena diusir oleh keluarganya karena ia menderita penyakit yang membuat anggota keluarga lainnya malu. Dalam kepercayaan Jawa berkembang anggapan bahwa tokoh ini bukanlah Ratu Laut Selatan yang sesungguhnya, melainkan diidentikan dengan Nyi Rara Kidul, pembantu setia Kanjeng Ratu Kidul. Hal ini berdasarkan dugaan bahwa Ratu Kidul berusia jauh lebih tua dan menguasai Laut Selatan jauh lebih lama sebelum sejarah Kerajaan Pajajaran. Menurut pengalaman seorang spiritualis pada tahun 1998, ia bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Saat itu, Eyang Ratu Kidul didampingi oleh Nyi Rara Kidul. Keduanya persis tetapi Eyang Ratu Kidul kulitnya kuning langsat, sementara Nyi Rara Kidul agak coklat. Selain itu, Eyang Ratu Kidul mempunyai aura putih jernih dan gemerlapan seperti berlian, bulat mengelilingi seluruh tubuhnya. Sedangkan aura Nyi Rara Kidul berwarna putih susu seperti cahaya lampu putih, tipis putih mengikuti postur tubuhnya. Ia diberi penjelasan bahwa Nyi Rara Kidul adalah patih atau kepala pengawalnya. Nyi Rara Kidul adalah makhluk halus jenis jin yang mengabdi dan berguru kepada Eyang Ratu. Nyi Rara Kidul ditugaskan untuk mengontrol dan meredam angkara murka dari makhluk-makhluk gaib jenis jin dan kekuatan gaib serta ilmu gaib yang berada di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. Kekuatan ilmu Ratu Laut Selatan dapat menaklukkan Nyi Blorong, lalu setelah ditaklukkan menjadi pembantu pada Istana Laut Selatan,
Sebelum ia diusir karena perseteruannya dengan Nyi Roro Kidul, pilar benderanya di daratan tak lain membangun Borobudur. Pengetahuan masyarakat pada umumnya merujuk pada 3 tokoh, yaitu Kanjeng Ratu Kidul dan anak asuhnya Nyi Roro Kidul serta jin keturunan iblis Nyi Blorong yang pernah ditaklukkan saat itu. Senjata andalan Ratu Laut Selatan Rara Kirana adalah panah 7 penjuru mata angin dan tombak nirwana cakra langit yang pernah dipinjamkan oleh Sunan Kalijaga untuk mengalahkan Prabu Siliwangi. Lalu Sunan Gunung Jati menempa senjata tersebut dijuluki Karera Reksa dan menjadi pusaka Agung Buana. Setelah itu pusaka tersebut dikembalikan kembali ke pemiliknya.